Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Tuti. Kali ini akan saya bagikan sekilas kuliah di jurusan kedokteran hewan. Fakultas Kedokteran Hewan mencetak dokter-dokter hewan yang akan menjalankan profesinya dalam rangka mensejahterakan hewan, baik hewan kesayangan, ternak, bahkan hewan liar. Dan semuanya itu akan berdampak pada kesejahteraan manusia. Di mana saja ada Fakultas Kedokteran Hewan. Dulu zaman saya kuliah di Indonesia itu baru ada 5 yang ada Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Syah Kuala, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Udayana. Sekarang banyak sekali, karena memang dokter hewan ini saat ini mulai banyak peminatnya dan memang dibutuhkan. Kira-kira ada 11 saja. Universitas Syah Kuala di Aceh, kemudian ke sini Institut Pertanian Bogor di Bogor, kemudian di Bandung sekarang ada Universitas Pajajaran, ke arah timur Universitas Gajah Mada, ke sini di Surabaya Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, kemudian di Malang Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Udayana di Bali, di Sulawesi Selatan Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana di Kupang, Universitas Mandalika di Lombok. Sekarang banyak pilihan, jadi tidak perlu khawatir. Kalau zaman dulu mungkin yang dari Indonesia Timur tuh harus merantau ya, ke Indonesia Barat, Tengah, sampai ke Bali. Tapi sekarang bahkan Indonesia Timur saja ada. Berapa lama sih kuliah di kedokteran hewan? Ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap sarjana. Kuliahnya ditempuh dalam waktu 8 semester. Tidak beda dengan fakultas lain atau sarjana-sarjana di bidang lain. Tahap pertama ini dilalui akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran hewan. Kemudian harus tambah lagi dengan koasisten. Ini adalah tahap profesi. Itu kira-kira ya setahunan lah. Nanti akan digodok di situ. Banyak praktek masing-masing laboratorium itu dimasuki. Sehingga nanti begitu lulus, mahasiswa berhak menyandang gelar dokter hewan. Kalau koasisten tidak dilalui, berarti hanya sampai ke sarjana kedokteran hewan. Belum punya hak untuk menjalankan profesi. Sebaiknya dilanjutkan sampai selesai koasisten. Nanti gelarnya utuh dokter hewan, sudah berhak untuk menjalankan profesinya, menyuntik hewan, mengobati hewan ya. Berapa ya biayanya? Kalau fakultas lain kan 8 semester sudah sarjana, sudah bisa lulus, cari kerja. Tapi kalau kedokteran hewan masih harus ditambah koasisten tadi itu. Memang biayanya sih lebih ya, karena ada waktu yang menambah, kemudian ada praktek-praktek. Di praktek-praktek ini juga nanti banyak sekali menggunakan alat atau bahan yang itu juga memerlukan biaya. Jadi kalau dihitung memang biayanya dibanding fakultas yang hanya sampai sarjana, Fakultas Kedokteran Hewan ini lebih banyak. Tapi sesuai ya dengan apa yang didapat nanti. Berhubung saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kuliah di FH Udayana, proses belajarnya dari awal sampai Anda nanti lulus jadi dokter hewan. Saya sekarang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar Bali yang letaknya di Jalan PB Sudirman. Jadi yang belum tahu nanti misalnya ke Denpasar, cari Jalan PB Sudirman, ada kampus Universitas Udayana, masuk dan disitulah di pojok belakang ada Fakultas Kedokteran Hewan. Saya tunjukkan gedungnya. Ini gedung Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini semua aktivitas belajar mengajar, ada perkuliahan, praktikum, kemudian dekan dan wakil-wakil dekan serta pegawai ada di sini bagian administrasi. Ya, seperti yang saya terangkan tadi bahwa tahap pertama itu adalah tahap sarjana, 8 semester ya. Semester 1 dan 2 itu belum begitu berat ya, masih umum. Pasti di SMA juga sudah dapat. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, warganegaraan. Nah, yang kuliah dasar dari Fakultas Kedokteran Hewan sendiri seperti anatomi, histologi, biokimia dasar, fisiologi. Biasanya ini yang sangat berkesan ini karena baru pertama masuk Fakultas Kedokteran Hewan adalah mata kuliah anatomi. Ini juga dulu saya alami waktu saya masih mahasiswa. Jadi mulai kita nanti belajar tulang, otot, saraf. Itu nanti yang dipelajari adalah istilahnya kadaver, hewan yang sudah dimatikan kemudian diawetkan dengan formalin biasanya.
itu nanti akan kita telusuri. Dalam satu tubuh itu tulangnya macam-macam, mulai dari tulang ketengkorak sampai tulang alat gerak, lobang ada namanya, ada yang menonjol ada namanya, ada yang lurus ada namanya. Memang hafalannya banyak banget, dan nama-namanya adalah nama-nama Latin yang mungkin belum pernah dikenal sebelumnya. Apalagi kadavernya ini kan diawetkan dengan formalin. Itu yang nggak kuat formalin tuh kadang-kadang matanya aja bercucuran itu. Kalau sekarang sih udah biasa ya, harus pakai masker karena masa pandemi. Zaman dulu pun sebelum ada pandemi, ya harus pakai masker karena kalau sampai terhirup itu juga bahaya juga, kemudian panas ya. Jadi anatomi itu selain menghafal juga harus menghadapi situasi yang uap formalin tadi. Saya informasikan ini supaya Anda nanti tidak kaget ya. Tapi berkesan sekali itu. Mahasiswa tuh pasti ya ingat, oh dulu saya begini. Kalau diingat, kalau sampai misalnya kita abaikan mata kuliah itu karena kelihatannya cuma menghafal aja, kemudian situasi seperti itu. Nanti di belakang-belakang nyesel, kenapa dulu saya nggak menghafalkan, kenapa dulu saya nggak mau serius menekuni itu. Karena itu memang berguna di kemudian hari. Kalau histologi itu sel ya, selnya seperti ini, itu juga dihafalkan dulu. Di awal semester itu memang kita diberi dasarnya dulu. Kemudian semester 2, kalau tadi kan masih dasar anatomi, histologi. Nah, sekarang lebih lagi ada mulai penyakit ya. Itu semua masih dihafalkan dulu. Masuk semester 3, ditambah lagi penyakitnya, ada praktikumnya juga. Semester 3, mahasiswa wajib mengikuti KKV. Kuliah kerja veteriner. Mahasiswa itu nanti akan dikirim atau diterjunkan ke daerah untuk dibimbing oleh dosen pembimbing. Jadi daerah-daerah yang ada ternaknya nanti mahasiswa bisa praktek di sana. Kita bisa menolong masyarakat, peternak, walaupun mungkin belum ini banget ya. Biasanya sih kalau di semester 3 tuh dalam hal menyuntik belum. Tapi melihat dari dosen pembimbing, biasanya juga ada kakak-kakak yang senior ikut, itu bisa mengarahkan. Bahkan kalau Anda memang benar-benar berniat, kalau perlu minta sama dosen pembimbing atau kakak senior, saya mau coba menyuntik. Ya itu latihan ya. Semester 4 ini yang sangat menarik, benar-benar praktek terjun langsung ke hewannya. Kalau tadi KKV, Anda datang ke desa, kalau di semester 4 ini ada kuliah yang namanya diagnosis klinik veteriner. Prakteknya membawa anjing dan kucing ke kampus untuk praktek. Mulai dari memeriksa sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, urinasi, kulit, mata, ya artinya semua sistem dari hewan itu diperiksa praktek langsung. Selain anjing dan kucing, sapi Bali. Bagaimana menangani sapi Bali, bagaimana memeriksa sapi Bali, itu semua ada di semester 4. Masuk semester 5, tambah lagi ini lebih dalam lagi ilmunya, penyakit-penyakit. Bahkan ada yang khusus ya mempelajari penyakit sapi Bali, anjing kintamani Bali. Ini sebetulnya salah satu unggulan juga di FKH Universitas Udayana ini, karena kita di Bali punya anjing kintamani, sapi Bali, ada babi. Kekasan dari Bali itu dipelajari juga menjadi mata kuliah, sehingga pengetahuan kita tambah ya. Ada juga wajib ya, namanya kersos, kerja sosial. Kalau tadi semester 3 KKV, kalau semester 5 ini lagi terjun ke daerah-daerah di mana ada peternak, kemudian praktek di situ. Itu pun juga nanti ada dosen pembimbing, kakak-kakak senior yang membimbing. Lebih maju lagi dibanding di KKV. Semester 6, prakteknya lebih banyak. Dan nanti ada kuliah kerja nyata KKN. Kalau sudah di total mengikuti kuliah dan lulus, jumlahnya 100 SKS, wajib mengikuti kuliah kerja nyata. Semester 7 dan 8, mata kuliahnya sudah menjurus ke profesi. Di semester 8, mahasiswa harus melakukan penelitian dan kemudian menyusunnya menjadi skripsi. Kemudian, koasisten. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, banyak praktek. Kalau sudah selesai, mahasiswa berhak menyandang gelar dokter hewan dan juga punya hak untuk melakukan profesinya. Di FKH sendiri, FK Unut maksud saya, ada juga namanya mata kuliah elektif. Elektif itu tidak wajib. Mahasiswa boleh memilih sesuai dengan minatnya. Ada hampir 30 mata kuliah yang disiapkan untuk mahasiswa memilih. Biasanya mulai semester 3 ke atas ya, mahasiswa sudah boleh mengambil elektif sebagai tambahan minat. Salah satunya adalah manajemen dan penyakit satwa liar. Ada juga satwa primata, penyakit metabolisme. Banyak ya, hewan lab juga ada. Jadi mahasiswa mana yang dia suka boleh ambil. Yang memilih ya itu yang mendalami. Dalam satu semester dibahas. Ada nanti kalau misalnya Anda sudah masuk dan niat mengambil pilihan itu nanti akan terlihat. Ada juga yang namanya
pro atau minat profesi. Minat profesi ini sepertinya ekstrakurikuler begitu ya, artinya kegiatan di luar kuliah resmi. Itu juga banyak. Mahasiswa bebas memilih yang mana. Ada dosen pembimbingnya, ada senior-senior yang semester tinggi yang sudah mengikuti dari awal, nanti mahasiswa baru itu bisa mengambil ya. Antara lain, minat profesi satwa liar. Anda digodok, di training, diajak keliling daerah, fisik pun juga digodok di sana untuk mengikuti minat profesi satwa liar. Ada lagi yang menyangkut penyelamatan penyu. Wah, di Bali banyak itu, pantai banyak, penyu juga banyak yang terancam punah. Di sana juga nanti akan dibimbing. Kemudian ada lagi hewan kesayangan. Kemudian suluh, menyuluh, memberikan edukasi. Ada lagi yang karya ilmiah. Ya masih banyak lagi. Suka sekali kalau sudah di FKH itu, kedokteran hewan itu. Bukan hanya mata kuliahnya, tapi juga prakteknya, ilmu-ilmu lain yang bisa kita dapat, pematangan nanti kalau Anda sudah menjadi dokter hewan. Apa yang perlu dipersiapkan dari semester 1 sampai semester 8, dilanjutkan dengan koasisten, akhirnya menjadi dokter hewan. Satu yang harus dipersiapkan adalah Anda memang punya rasa cinta terhadap hewan. Kalau misalnya tidak cinta terhadap hewan, kadang-kadang belajar, aduh apa sih ini, saya nggak senang lagi, apalagi takut sama hewan. Kalau bisa Anda mencintai hewan, mencintai binatang, sehingga nanti Anda belajar, kuliah tuh Anda enjoy. Kemudian harus pilihan pertama, kalau bisa jurusan yang kita senangi pilihan pertama, pasti semangat belajarnya tinggi dibanding misalnya yang seneng kedokteran hewan orang tuanya. Pokoknya anaknya didorong harus pilih kedokteran hewan, padahal anaknya itu seneng jurusan lain. Akhirnya kuliah terseok-seok. Bukan karena dia bodoh, enggak, karena memang dia nggak niat, nggak mau belajar, sehingga nilainya jatuh. Nah, makanya jadilah pilihan pertama, Anda memang niat, Anda sayang binatang. Kemudian juga lagi sepanjang kuliah nanti, sampai Anda lulus jadi dokter hewan, usahakan untuk selalu sehat. Karena kalau selama proses pembelajaran ini, kalau Anda sampai bolong-bolong, itu sering banyak ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, ya sudah nanti jadi numpuk hutangnya. Harus memperbaiki ini, memperbaiki. Kadang-kadang itu yang membuat jadi malas lagi untuk melanjutkan lebih lanjut ya. Jadi sehat, semangat, pasti Anda sukses jadi dokter hewan. Demikian tadi sekilas ya, gambaran kalau Anda misalnya pengen tahu, bahkan saya minat memang mau masuk ke kedokteran hewan, saya pengen nantinya menjadi seorang dokter hewan. Bisa bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya.